kembali lagi dengan gua Hasan Rifki di Komunikasi Podcast. Oke, di episode kali ini gua akan membahas tentang toxic relationship, tentang percintaan. Aduh. Wow. Gila sih ngomong percintaan ini mudah-mudahan gak lepas ya dengan dari kita Dari remaja, apa? dengan orang-orang yang sudah menuju dewasa. Oke. Dari SD kayaknya udah banyak ya. Iya kan? Wow, kayaknya Anda nih. Oh enggak dong, contoh aja anak zaman sekarang. Ya, percintaan itu tidak lepas dari kita, apalagi kita mahasiswa. Benar-benar kita butuh yang namanya orang selalu ada di samping kita untuk selalu support kita. Itu benar-benar butuh menurut. Iya. Oke, kali ini kita akan membahas soal tentang hubungan yang toksik, percintaan. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Mbak. Halo, aku Lana. Aku dari mana ya? Lagi cuti kuliah sih. Iya. oke. Sibuk apa nih gue? Sibuk ngetoksikin orang. Berarti pas banget sih emang. Lagi sibuk belajar yang lain aja sih. Belajar yang lain. Apapun itu pokoknya belajar. Itu kenapa Duti? Cuti karena Capek lah. ini lagi daring ya kayaknya ya, Daring. semua kuliah rugi aja sih mas kalau aku bayar kuliah sekarang. Gitu aja sih. Sebenarnya sih aku juga pengen sih kayak gitu. Siapa? Masnya pengen cuti juga? Oh gitu. Cuma Tapi ya, aku mengingat waktu lah harusnya. iya, dan kalau memang ada Yang istilahnya ketinggalan lah. ada materinya juga ya lanjutin aja dulu. Ya nggak? Oke, gitu lanjut aja oke Mbak. Oke. Nih Mbak, Toxic. dalam kan Mbak kan udah pernah mengalami hubungan nih kan. Hubungan apa nih mas? Hubungan percintaan dong. Oke. Percintaan. Hubungan percintaan. Gimana tuh? Selama kebersamaan itu kalian tuh pernah mendatangkan yang bahagia gitu. Bahagia pasti dong. Pasti dong ya. Berapa kali ya aku pacaran? Baru 2 kali sih mas. Oh, baru 2 kali. Baru dua kali itu berarti maksudnya sekarang enggak gitu. Sekarang enggak. Oh, berarti sempat putus ya berarti. Ya bukan sempat, memang udah putus. Udah putus ya. Bahagia pasti dong. Namanya orang istilahnya apa ya? Punya rasa ke orang lain. Kita punya sesuatu yang kita suka nih dari dia, yang kita tertarik nih. Tertarik ya. Iya, dan pasti itu sesuatu hal yang membuat kita bahagia gitu. Bahagianya dalam hal apa nih? Buat kita. Bahagianya dalam hal banyak ya. Banyak ya. Maksudnya namanya orang sudah berpacaran nih ya. Apalagi pas pertama-tama nih ya. Ya pasti itu. Namanya orang udah berpacaran, kita pasti bakal punya istilahnya dari ketertarikan itu tadi, kita akan muncul kecocokan nih. Kecocokan. Terus jalan bareng lah gitu kan, terus punya hobi yang sama. Kemudian kita punya istilahnya mungkin walaupun nggak dialami sama semua orang, tapi yang dari pengalamanku nih, aku sempet punya cowok yang kita punya sudut pandang yang sama kayak gitu terhadap melihat sesuatu hal tuh, sudut pandang kita sama, jadi enjoy gitu loh, mau ngobrolin apapun aku bisa nyambung sama dia, dan itu sesuatu yang membuat aku bahagia kayak gitu. Oke kan kebanyakan nih ya. Kebanyakan kayak dalam hubungan itu kan pertama-tama kebanyakan manis di awal doang. Iya benar. Terus lama-kelamaan kok kayak wah dia berubah atau dia ada yang lain atau apa. Itu gimana menurut Mbak Alanasmi ini, apakah pernah merasakan seperti itu gitu? Oke, berarti menurut pengalaman aku ya, Pengalaman Mbak. jelas aku ngalamin hal itu, kalau nggak aku nggak putus. Ya kan. Jadi sempet, ini mungkin aku nggak bisa jelasin, maksudnya nggak spesifik yang mana ya dari dua ini, tapi mungkin ngerangkum dari 2 hubungan ini aja lah. Oke. Kalau yang pertama tuh aku sebenarnya nggak ngalamin kejenuhan aslinya gitu, tapi yang di kedua aku ngalamin kejenuhan itu di 1 tahun pertama aku pacaran sama dia. Oh sempat menjalin 1 tahun. Aku dari SMA nih pacarannya, terus baru 1 tahun jalan, aku ngerasa jenuh kayak gitu, karena ada sifat-sifat dari dia yang aku rasa awal itu tuh hal yang aku nggak bisa relate gitu loh, aku nggak bisa toleransi keburukan itu. Bukan buruk ya, buruk di mata aku karena dia bersikap terlalu posesif nih, terlalu posesif, dan mungkin karena
sebelumnya aku pacaran sama yang lebih dewasa, 6 tahun dari aku. Kemudian aku pacaran sama yang satu pantaran, dan ternyata aku mencoba hal itu membuat diriku kewalahan gitu. Jadi dia terlalu posesif, dia nggak bisa nyambung sama pertemanan aku yang bareng teman-teman yang lebih umurnya lebih jauh kayak gitu. Terus aku jenuh aja. Awalnya aku merasa ini bisa aku terima gitu, soalnya nggak ada salahnya aku menyesuaikan diri dengan orang yang umurnya sama nih kayak aku. Tapi ternyata lambat laun, aduh kok aku kehambat ya gitu loh dengan sifat posesif dia ini. Jadi aku terus aduh jenuh, nggak, karena nggak nemuin, kita ngerasa jenuh tuh karena kita nggak nemuin titik apa ya, apa sih jalan keluar dari hal itu gitu loh. Kita nggak nemuin rilisnya tuh kemana kayak gitu. Aku jenuh banget tuh di 1 tahun pacaran pertama. Tapi itu jenuh itu dalam artinya kamu itu nggak apa apa dia yang apa dia pernah selingkuh gitu atau gitu nggak? Oh kalau itu enggak Ya. belum belum. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, di 1 tahun pertama tuh kita masih sayang-sayangnya gitu loh. Justru saking sayangnya mungkin dia jadi posesif kayak gitu. Posesifnya tuh yang kayak contohnya, aku kan seneng nyanyi nih. Terus ya maksudnya siapapun yang bisa ngiringin aku nyanyi, aku bakal nyanyi dong sama orang itu. Dia yang secemburu itu sama yang bisa ngiringin aku gitu loh. Jadi bukannya yang misal banyak teman-teman yang kayak ih Lana suaranya bagus gitu misalnya, dia nggak ngelihat dari sisi itunya, tapi dia malah ngelihat kayak ih kamu tuh nyanyi jadi dinikmatin orang banyak kayak gitu. Jadi aku merasa sesuatu yang aku anggap itu kelebihan dari diriku, dan mungkin teman-teman juga support itu, dia malah nggak jadi support itu karena saking sayangnya terus jadi posesif tadi. Tapi kayak Itu yang bikin aku jenuh. kayak misalnya kan kamu kan dia posesif karena itu, atau mungkin kayak kamu buktiin kan apa kalau aku tuh kayak gini di luar tuh kayak gini, aku tuh nggak kayak gini. Itu hal yang positif gitu ya maksudnya. Melakukan hal positif, aku nggak cuma apa aku nggak itu selingkuh ke yang lain atau enggak. Tapi kamu pernah nggak sih kayak apa kayak nunjukin gitulah istilahnya? Iya dong, aku nunjukinnya dengan cara aku membawa dia ke circle pertemanan aku gitu loh. Karena di sini aku punya prinsip kalau kita punya hubungan pacaran gitu ya, dunia dia ini adalah duniaku juga. Siapapun yang jadi teman kamu akan jadi teman aku juga, begitu pula ya sebaliknya kayak gitu. Dan aku udah bisa nih istilahnya enjoy sama circle pertemanannya dia. Kemudian aku bawa dia ke circle pertemananku, aku kenalkan nih loh teman-teman aku, mereka tuh orang-orang yang support aku, mereka orang-orang yang respect sama aku, bukannya yang kamu anggap ngiringin aku nyanyi terus mereka gimana tuh enggak gitu loh. Tapi Mindsetnya dia masih rendah. gitu ya, mungkin apa ya, nggak tahu, aku nggak berani juga bilang dia ke kanak-kanak, kan aku nggak berani sih bilang kayak gitu ya, karena proses orang tuh pasti beda-beda kayak gitu kan. Sempet dia yang akhirnya bisa menerima itu, tapi kalau aku lihat jujur kok aku kasihan gitu loh, karena dia seperti terpaksa ngelakuinnya. Iya, dia nggak apa ya, Itu akhirnya ngefloor gitu nggak? belum dia belum ngefloor hal itu, tapi aku ngelihat dari sikap dia gitu loh, kayak yang ketemu temen aku dia nggak bisa enjoy, dia yang kayak kikuk banget. Terus ya aku kasihan aja ngelihat dia jadi kayak gitu. Mungkin sosialisasi dia kurang ya mungkin. Bisa karena basic dari, maksudnya dia pasti, aku yakin setiap orang tuh punya latar belakang kenapa di titik tertentu itu dia bersikap seperti itu gitu loh. Kalau yang di kasus ini kan kenapa dia nggak bisa bersosialisasi dengan mudah dengan orang baru, kenapa dia posesif, mungkin ada latar belakang yang aku belum tahu itu apa saat itu gitu. Oke, pas kamu ngerasa wah dia kok posesif gitu. Semenjak ini kok dia jadi posesif gitu. Itu tuh dia tuh masih memberikan perhatian nggak sih sama kamu gitu? Perhatiannya banget Malah. aku yakin nggak ngerti ya makna dari posesif yang benernya tuh kayak gimana, tapi yang banyak aku lihat terjadi di luar sana tuh ketika orang posesif, mereka tuh justru sangat memperhatikan. Jadi kayak yang kamu pokoknya kalau mau makan, kan ngekos ya waktu SMA tuh, kamu kalau makan pokoknya aku tetap temenin kayak gitu. Hah, kan cuman makan doang. Ya nggak apa-apa, walaupun aku nggak makan, kamu pokoknya kalau makan keluar kemana aja bilang kayak gitu, jadi aku temenin kayak gitu. Ya aku mikirnya pertama, ih ini orang romantis banget, sampai aku makan dia nggak makan mau nemenin gitu loh. Tapi kemudian lama-lama aduh, biasanya tuh aku belanja aja sendiri juga nggak masalah gitu, dia harus yang nemenin kayak gitu loh.
kan malah kasihan aja gitu, dan kadang juga ngerasa risih gitu. Bener sih ya. Itu sih perhatiannya sampai sedalam itu. Kan namanya juga orang kan butuh privasi lah namanya kan. Iya terkadang memang benar-benar. Oke, kalau kan Mbak ini kan pernah kan merasakan juga ketoksikan dari posesif itu kan. Benar. Nah itu tuh gimana sih Mbak bisa bertahan gitu loh, pas pertama-tama? Aku bisa bertahan karena sudah terlanjur sayang mungkin. Terlanjur sayang. Kalau pepatah kan bilang gini ya, witing tresno jalaran soko kulino. Apa kayak tuh? gitu. Jadi sayang itu timbul karena kita terbiasa kayak gitu. Terbiasa. Awalnya memang kita tertarik nih, kita kan tertarik sama orang, terus kita suka, jatuh cinta kayak gitu. Sebenarnya aku menganggap ini ya, pengertianku tuh sayang itu jauh lebih dari kita jatuh cintanya itu gitu. Sayang itu timbul setelah adanya kebersamaan yang kita lakukan kayak gitu. Terus apa ya, aku ketika menghadapi sifat posesif dia, aku kan jenuh tuh tadi tuh. Kemudian aku mencoba untuk berpikir inilah, gimana ya biar aku nggak jenuh gitu loh. Ya udah aku inget-inget aja nih gimana perjuangan awal aku bareng sama dia. Maksudnya aku suka sama, toh juga waktu itu tuh sebenarnya aku dulu yang suka sama cowokku ini gitu loh. Gimana aku suka sama dia, terus gimana dia juga yang seperhatian itu, walaupun mungkin sifatnya rada kekanak-kanakan, tapi ya balik tadi proses orang beda-beda. Jadi rasa sayang ini nih yang bisa membuat aku ingat semua hal itu gitu loh, semua Tidak ingin kebersamaan langsung itu. memutuskan semuanya. Akhirnya aku oke deh, aku lanjutin aja dulu. Aku harus apa ya istilahnya memulai sesuatu dan harus mengakhiri sesuatu kayak gitu. Aku tetap